Hai teman-teman, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan menyimak video dari Profesor Agus Aris Munandar. Beliau adalah guru besar dari Universitas Indonesia. Video bagian kedua ini mengenai peradaban Islam hingga Indonesia merdeka. Yuk langsung kita simak aja ya. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara mengalami proses penyebaran secara damai atau disebut penetrasi Pasifik melalui dagang, dakwah, perkawinan, pendidikan, dan sebagainya. Agama Islam akan beradaptasi dengan kebudayaan pra-Islam yang berkembang pada masa sebelumnya. Agama Islam di Kepulauan Nusantara mengembangkan banyak kerajaan dan kesultanan yang merdeka dan berdaulat penuh setelah masa klasik berakhir. Kata ini memperlihatkan bagaimana penyebaran agama Islam itu masuk ke berbagai pelosok pulau-pulau di Nusantara, dari mulai wilayah barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan, terus sampai ke Papua. Ini peninggalan-peninggalan Islam yang kuno berupa masjid-masjid yang masih bertahan dan dipugar kembali. Akhirnya bisa kita lihat sampai sekarang, yaitu masjid di Pulau Penyengat di Riau, Masjid Indrapuri di Aceh Besar, dan satu masjid penting di Pulau Ambon adalah Masjid Kuno Wapauwe yang katanya dibangun pada abad 15. Di Jawa juga muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, yaitu misalnya Keraton Kasepuhan di Cirebon masih ada, dan sisa kemegahan dari Kesultanan Demak, yaitu Masjid Agung Demak, yang sampai sekarang masih berdiri di Demak. Di Sulawesi ada Istana Goa, dari bentuk dari suatu kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Ada Puri Mangkunegaran di Jawa Tengah. Ada Istana Kesultanan Banjar di Banjarmasin. Lalu di Sumbawa juga berdiri Kesultanan Bima. Lalu Kesultanan Ternate Tidore, ini adalah keratonnya yang dalam kondisi 2018 masih terawat dengan baik. Kerajaan Gua Talo, Kesultanan Aceh, Istana Kadariah di Pontianak, dan masih banyak bentuk-bentuk dan macam kesultanan lain di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu mengadakan interaksi dan hubungan akrab satu dengan lainnya. Perkembangan kebudayaan di tiap kerajaan atau kesultanan senantiasa berlandaskan agama Islam, menjaga kemerdekaan dan kedaulatannya, menolak monopoli pihak asing, terutama orang-orang Eropa, Portugis, Inggris, dan Belanda. Sampailah pada akhir abad 16, 1596, mendaratlah orang-orang Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman di Banten. Tetapi karena mereka congkak dan ingin melakukan monopoli perdagangan dengan Kesultanan Banten, mereka pun terusir, tidak bisa melakukan perniagaan ke Banten. Mereka langsung menuju ke jantung rempah-rempah di Maluku dan merebut Ternate dan Tidore melalui peperangan. Belanda kemudian menanamkan pengaruhnya dengan mendirikan banyak simbol kekuasaan kolonial. Benteng-benteng didirikan, antara lain Benteng Belgika di Bangka. Lalu belakangan juga mendirikan Balai Kota Batavia yang masih ada, itu sekarang jadi Museum Sejarah Jakarta. Di Makassar, Belanda membangun Benteng Rotterdam. Ini keadaannya sekarang setelah dipugar. Dan di Banten, Belanda menyisakan reruntuhan benteng mereka, namanya Benteng Spelwe. Bagaimana sikap kesultanan dan kerajaan-kerajaan Nusantara waktu itu? Mereka mengadakan perlawanan. Meletuslah Perang Banjar di Banjarmasin, lalu menyusul Perang Padri di Sumatera Barat, lalu perebutan Palembang dengan melalui Sungai Musi, Perang Jambi, Perang Jawa atau Perang Diponegoro di Jawa Tengah yang membuat Belanda kewalahan, dan perang besar, Perang Aceh di akhir abad 19, dan perang yang sangat menyedihkan di awal abad 20, yaitu Puputan Badung tahun 1904 dan Puputan Pelungkung 1906 di Pulau Bali. Ya. Pada perang itu, namanya juga Perang Puputan, habis-habisan seluruh isi Puri Badung dan Puri Pelungkung dibunuh Belanda. Mereka melawan dengan peralatan seadanya. Dan sejak itu, Belanda mencengkeram Pulau Dewata. Sebentar ya teman-teman, luar biasa ya perjuangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Mereka amat berani melawan penjajah.
walau berakhir dengan kekalahan, nenek moyang kita dulu bukanlah seorang pengecut. Yuk langsung kita simak lagi ya teman-teman. Saudara-saudara, pada awal abad 20 itulah kemudian sekelompok pemuda yang sedang belajar di Batavia, di Hindia Belanda waktu itu, mereka merasakan bahwa bangsa kita yang besar ini dicengkeram oleh pemerintah kolonial, oleh pemerintah penjajahan Hindia Belanda. Mereka kemudian membentuk organisasi kepemudaan yang bercita-cita untuk membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Maka muncullah organisasi yang pertama, Budi Utomo, berdiri 1908, hanya 2 tahun sesudah puputan Klungkung. Lalu menyusul organisasi-organisasi lain seperti Young Ambon, Young Celebes, Young Java, Young Islamitan Bond, dan sebagainya. Masa itulah yang disebut dengan pergerakan nasional. Tokohnya adalah Dr. Sutomo. Lalu tahun-tahun pun berlanjut. Akhirnya pada tahun 1928 dengan kesadaran penuh pemuda-pemuda Nusantara itu mengikrarkan Sumpah Pemuda. Yang isinya saudara-saudara juga semua sudah tahu bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada tahun 1930, Insinyur Soekarno dan kawan-kawan diadili oleh Belanda di Bandung. Dan pada waktu mengadakan pidato pembelaan, diberi judul oleh Insinyur Soekarno, Indonesia Menggugat. Itulah dokumen yang akan menjadi cita-cita dan seterusnya bagaimana Indonesia harus merdeka dari penjajahan Belanda. Bung Karno pun dan teman-temannya dihukum, diasingkan di beberapa tempat, antara lain di Bancai, di ND, kemudian di Bangka, di Bengkulu, dan banyak tempat lain. Sampailah tahun 1942, Jepang pun datang dalam rangka Perang Dunia Kedua. Jepang merebut Hindia Belanda tahun 1942. Kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara berakhir sebenarnya untuk selama-lamanya. Dan pada tahun 1945, di akhir kekalahan Jepang itu, Soekarno dan Hatta sebagai Dewi Tunggal memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi Belanda tidak puas dengan kemerdekaan Indonesia. Mereka ingin kembali menjajah Indonesia dan mengadakan agresi militer yang dilaksanakan pada tahun 1947-1948. Banyak kisah penderitaan dan kepahlawanan pada masa-masa itu. Akhirnya pada tahun 1949 diadakan konferensi meja bundar. Pada tahun itu pengakuan kedaulatan kerajaan Belanda diberikan kepada Republik Indonesia. Satu peristiwa penting lagi pada tahun 1955 adalah konferensi Asia Afrika. Pada tahun ini Indonesia dipandang oleh dunia internasional karena mampu mengajak bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk bersatu padu menentang kolonialisme para penjajah dan akhirnya mencapai kemerdekaan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Nusantara adalah mosaik etnik sejak masa silam, mosaik sistem kerajaan, sistem kesultanan yang saling berinteraksi dengan damai. Dalam masa kolonial Belanda, kerajaan-kerajaan Nusantara senantiasa menentang kekuasaan kolonial, namun dapat dikalahkan oleh Belanda dengan siasat pecah belah, kuasai, dan dilakukan secara keji. Bangsa Indonesia telah bertekad bersatu dalam sistem kenegaraan yang berdaulat, adil, dan makmur, bergaul sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Saudara-saudara, kita sekarang berada dalam rangka Indonesia yang telah merdeka. Semoga saja Indonesia itu menjadi jaya dan Indonesia Raya itu tetap berkumandang sepanjang masa. Begitulah teman-teman, kisah bangsa ini terbentuk. Perjalanan yang panjang, tapi benang merahnya terlihat jelas. Kepribadian, keberanian, dan semangat berjuang bangsa kita sudah terbentuk dari zaman dulu. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.
Merdeka!